Ya, mulai masuk satu persatu. Baik, Sobat Landakers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Landakers sekalian, senang bertemu dengan Sobat Landakers. Tidak terasa kita sudah sampai di sesi ketiga ngobrol bareng Landakers ya, dengan tema yang selalu seru pada setiap sesinya. Malam ini kita kedatangan narasumber-narasumber hebat ya. Alhamdulillah bisa bertemu dari lintas angkatan ya, dari senior dan junior yang akan sharing tentang materi tema malam ini, yaitu karir dokter di luar praktek klinis ya. Kan kita sudah menjadi pengertian umum ya bahwa para mahasiswa Fakultas Kedokteran itu kan kuliah, kemudian praktek koas, lulus menjadi dokter, itu umumnya sudah dikenal bahwa akan berpraktek sebagai dokter ya, mengobati pasien gitu. Bahkan kemudian ketika harus belajar kembali menjadi dokter spesialis, pada akhirnya juga kembali berpraktek sebagai dokter ya. Namun ternyata sebenarnya masih banyak karir-karir di luar praktek klinis yang dijalani oleh para sejawat-sejawat dokter. Nah, malam ini walaupun malam ya, setelah kita beraktivitas, saya kira karena bahasannya cukup menarik, kita akan mendengarkan para narasumber kita malam ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita ya. Baik, yang pertama nih narasumber kita nih, senior yang awet muda. Wah, pasti banyak ya pengalamannya nanti yang akan disampaikan. Dari Dr. Elvina Karyadi, Master of Science, PhD, spesialis gizi klinik. Beliau adalah dari FKUI Angkatan 87 ya dok ya? Ya, dan Iluni 93. Saat ini jabatannya sebagai senior nutrisionis di Bank Dunia, World Bank. Nanti kita akan mencari tahu ini apa hubungannya nih Bank Dunia dengan masalah gizi ya dok ya. Baik, kemudian yang kedua adalah Dr. Tiara Mahatminisa atau dipanggil juga sebagai Dr. Tiara dari FKUI Angkatan 95 ya dok ya. Ya, beliau adalah seorang technical officer HIV atau hepatitis atau penyakit transmisi seksual di WHO cabang regional Asia Tenggara ya dok ya, yang berkantornya di India, ya di New Delhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah Dr. Chandra Wijaya, MFIT, MM, FKUI 92, Angkatan 92, yang saat ini menjabat sebagai Strategic Director di Wahana Visi Indonesia, sebuah NGO ya, LSM ya dok ya. Banyak sekali nanti yang akan kita dengarkan dari para narasumber ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan dulu sharingnya dari para narasumber ini, mungkin dimulai dari Dr. Elvina, kemudian Dr. Tiara, dan kemudian Dr. Chandra, tentang bagaimana sih kisahnya sampai akhirnya berada di posisi ini. Baik, Dr. Elvina dulu, silahkan. Baik, selamat malam adik-adik semua. Ini jadi adik-adik saya semua ya, karena saya angkatan yang paling tua. Udah buka Zoom, jadi kita masih bisa buka WA, gimana caranya? Oh, baik, terima kasih pertama-tama saya ucapkan untuk Iluni 98 Landakers yang telah mengundang saya. Ini kesempatan yang baik sekali ya, bisa bertemu lintas angkatan dan juga adik-adik semua. Saya senang sekali nih dengan undangan ini, karena ini salah satu momen juga kita bisa saling bersilaturahmi ya, untuk lintas angkatan dan juga tentunya adik-adik kelas saya semua di sini. Nah, mengenai yang disampaikan dan ditanyakan tadi dari Dr. Rahmi,
Saya mungkin cerita singkat saja ya, supaya ini menghemat waktu juga, tapi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana sih perjalanannya, memang sangat kalau flashback kembali ya, saya itu pertama-tama menjadi dokter tidak ada paksaan ya, itu dulu. Karena memang kebetulan ayah saya juga dokter. Nah, jadi mungkin dengan melihat pola kerja beliau, jadi saya juga tertarik gitu dengan pekerjaan dokter gitu ya. Namun memang yang menarik di sini adalah ayah saya ini kebetulan adalah dokter gizi juga, yang mana beliau sebagai kepala penelitian ya, Pusitbang Gizi di Bogor, yang mana justru banyak sekali melakukan kegiatan penelitian dan ke lapangan gitu ya. Namun pada sore hari beliau tuh praktek sebagai dokter umum. Jadi justru yang dilakukan adalah sebagai dokter umum ya beliau prakteknya. Nah jadi kombinasi itu yang mana yang mungkin saya melihat sebagai contoh suatu pekerjaan yang mengasihkan gitu ya, karena banyak sekali pekerjaan yang tidak hanya di ruang praktek tapi banyak dilakukan di lapangan karena beliau melakukan penelitian kemana-mana, kemudian juga perjalanan keluar dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu mungkin yang menjadi di bawah alam sadar saya menjadi daya tarik gitu ya untuk mengikuti beliau gitu. Nah kemudian mungkin pertama-tama saya sebenarnya tadinya tertarik sebagai dokter hewan ya, tapi tidak sebagai dokter manusia. Karena saya suka binatang, tapi saya hanya suka anjing. Jadi waktu itu ditanya cita-citanya apa, saya mau dokter hewan, tapi hanya anjing ya nggak bisa. Dokter hewan tuh harus semua, ya nggak bisa hanya anjing aja, harus kucing, harus tikus dan sebagainya. Nah, saya setelah dengar itu, wah udah deh kalau gitu dokter manusia aja. Nah, kemudian saya masuk ke dokteran. Dan setelah saya hampir lulus tingkat 6, pada waktu itu ada kesempatan beasiswa ya untuk ambil S2 di UI, di Master of Science di Siameo Tropmed. Nah, saya mendapat kesempatan dapat beasiswa. Jadi lucu sekali waktu itu saya masih tingkat 6, waktu itu saya ingat saya masih di kebidanan ya terakhir, tapi di satu sisi saya sudah harus ikut kuliah S2, jadi nyambung tuh. Jadi 93 sampai 95 saya ambil S2, tapi benar-benar tidak ada jeda. Jadi begitu lulus, bahkan waktu wisuda pun saya sudah kuliah S2 gitu di Siameo. Nah, kemudian di Siameo itu saya mengajar ya, kemudian penelitian. Nah, itu saya senang sekali ya, kebetulan penelitian, mengajar. Kemudian jadi sekitar 2 tahun itu saya menjadi staf di situ sebagai pengajar. Jadi langsung diangkat sebagai pengajar. Namun kemudian ada kesempatan untuk ambil S3 pada waktu itu langsung. Nah, tahun 96 itu saya langsung ambil S3 di Belanda ya. Jadi ini nyambung terus ya. Saya jadi 93, 95, kemudian 96 saya langsung ambil S3 sampai 2001. Jadi umur 31 saya sudah S3 ya pada waktu itu. Ya istilahnya jadi sekolah dari TK sampai S3 tuh nggak ada berhentinya gitu ya, non-stop. Jadi saya pikir umur 31 sudahlah saatnya saya ini harus bekerja benar-benar tidak sekolah lagi karena sudah perjalanannya sudah cukup panjang dan memang itu kesempatan karena ada beasiswa. Nah, kemudian pada tahun 2001 itu saya mengajar terus di Siameo ya, penelitian, kemudian sampai menjadi deputi research ya di situ. Nah, yang lucu adalah pada waktu saya melakukan penelitian di situ saya mengenal Dr. Chandra tuh sebenarnya pada tahun 2003-2004 karena beliau sudah di WFI dan saya mendapatkan grant penelitian di NTT itu dari WFI pada waktu itu. Dan saya selama 3 tahun itu bolak-balik ke NTT untuk melakukan penelitian ya tentang TB ya waktu itu ya. TB dan nutrition yang mana itu adalah suatu penelitian lanjutan dari tesis saya, doktor saya waktu itu. Jadi saya sudah mengenal Dr. Chandra sebenarnya sudah lama sekali dari tahun 2004. Jadi sudah sekitar 20 tahun lebih ya Dr. Chandra kita sudah kenal. Nah, jadi 2005 itu saya 2000 sampai 2006 saya di Siameo dan kemudian saya berpikir pada waktu itu karena saya sudah menjadi pengajar, saya sudah menjadi peneliti, saya ingin masuk ke dalam program ya karena saya pikir kalau penelitian dan sebagainya itu banyak kan memang kita di teori, di basic evidence, di base evidence ya, research gitu ya. Dan saya ingin sebenarnya kontribusi bagaimana sih terhadap program gizi terutama. Nah, saya waktu itu masuk ke suatu NGO internasional yaitu Micronutrient Initiative. Ya, itu benar juga di bidang gizi ya. Jadi yang mana sebagai sekarang namanya Nutrition International, yang mana
di NGO tersebut benar-benar kita membantu pemerintah untuk program-program gizi, terutama mikronutrien seperti vitamin A, zinc, kemudian tablet tambah darah, kemudian juga iodine, ya, garam yodium. Jadi benar-benar fokus pada program-program mikronutrien atau gizi. Nah, pada waktu itu saya menjadi country director di Nutrition International. Jadi benar-benar start dari nol, ya. Jadi benar-benar saya tuh waktu itu sendiri ya, jadi mulai ya sekretaris juga, finance juga, dan semua sendiri sampai kemudian setelah 10 tahun berkembang, akhirnya sekarang staffnya udah cukup banyak ya, sampai 30-40 orang dari nol, karena waktu itu memang Micronutrient Initiative itu dari Kanada ingin membuka cabang di Indonesia. Jadi saya waktu itu start dari benar-benar dari nol, kemudian sampai sekarang sudah 2 kali ganti director ya. Nah, ketika sudah 11-12 tahun, saya berpikir mungkin ini saatnya sebelum saya pensiun ya, saya ingin satu kali lagi saya ingin mendapat pengalaman lebih internasional gitu ya, karena dan juga lebih ke konseptual dan juga lebih ke yang scope lebih besar gitu ya. Saya kemudian masuk ke World Bank, dan ini juga di bidang di health and nutrition population, di mana ini juga sama membantu pemerintah untuk program gizi. Jadi mungkin kalau adik-adik semua berpikir World Bank itu hanya mengurus ekonomi ya, tapi ternyata tidak. Jadi di World Bank itu banyak sekali program justru yang di health-nya ini yang membantu pemerintah dalam bidang kesehatan dan gizi. Terutama saat ini kita membantu program stunting ya, dengan project namanya Investing in Nutrition and Early Years ya. Ini program pemerintah di mana World Bank memberikan grant dan juga loan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Kemudian programnya ini kita bantu untuk rancang, dan juga mereka bisa melakukan program yang mana kita kemudian monitoring dan kita bantu dengan technical assistant. Nah, disitulah fungsinya dari beberapa staff dari kita ini yang membantu pemerintah untuk membantu bisa mencapai tujuan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Nah, jadi proyek ini sejak 2018 ya sampai saat ini, karena ini juga akan phasing out pada tahun 2023 dan akan terus mau dilanjutkan lagi untuk 2024 sampai 2026 ya. Nah, cukup menarik karena di program INE ini di Bank Dunia ini kita bekerja bukan hanya di sektor kesehatan, tapi justru banyak sektor. Jadi saya terus terang bekerja sama tidak hanya dengan Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, BPS, kemudian Bappenas, banyak komponen-komponen pemerintah kita bekerja sama. Tapi juga selain pemerintah juga kita bekerja sama dengan partner seperti UNICEF, ya, Bill and Melinda Gates, kemudian Tanoto Foundation, ini sebagai mereka juga mendukung ya dan memberikan grant atau dana untuk konsultan dan sebagainya. Jadi cukup luas lah ya, multisektor, dan juga tidak hanya kesehatan. Tentunya kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, tapi justru juga dengan pihak-pihak lain. Nah, yang menarik di sini adalah memang yang saya rasakan, memang saya dari dulu itu senang sekali bekerja dengan komunitas dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, bukan hanya dari sektor kesehatan ya. Di sini sangat menarik sekali kita bisa bekerja sama dengan point of view yang berbeda gitu dari teman-teman yang lain. Jadi multisektor inilah yang menjadi kekuatan ya, karena ternyata stunting ini kan bukan hanya dari sektor kesehatan ya, tapi justru sektor lain harus bekerja sama juga untuk menurunkan stunting ya, sampai target 14%. Walaupun ini sangat sulit ya, 14% sepertinya tidak visible. Nah, jadi kalau ditanya memang itulah perjalanannya, mungkin secara singkat ya yang saya ceritakan, bahwa kita sebagai dokter ternyata juga banyak sekali bisa berkontribusi dari berbagai hal, bukan hanya klinis ya, tapi justru dari
dari segi yang lain gitu ya, baik itu langsung membantu komunitas, di mana waktu saya menjadi country director di Nutrition International, kita langsung bekerja kepada masyarakat. Namun sekarang juga kita sebagai konseptor ya, sepertinya untuk program dan membantu pemerintah di sini sangatlah penting, karena masukan-masukan dari segi gizi, bagaimana kita membantu nutrition spesifik, nutrition sensitif. Nah, itu juga memerlukan suatu keahlian tersendiri ya, karena kalau dilihat di World Bank ini kan sebagian besar ekonomik ya, atau ahli ekonomi. Nah, mereka juga perlu masukan dari dari expert lain gitu di bidang kesehatan dan gizi, supaya memang dasarnya kuat dan juga berdasarkan evidence base gitu. Jadi ini sangat penting sekali gitu, expertise ini sangat diperlukan. Nah, saya kira demikian ya. Jadi teman-teman semua mungkin nanti juga kita bisa ngobrol ya. Tapi satu hal yang sampai sekarang saya juga merasa senang sekali, bahwa ternyata gizi ini juga sangat luas gitu ya, hubungannya dengan kesehatan, dengan baik itu juga dalam segi kontribusinya di bidang sosial ya, dan juga edukasi, itu sangat dekat sekali gitu. Jadi yang saya rasakan, saya waktu memilih bidang gizi pada awal memang saya memikirkan gizi itu hanya kecil gitu, tapi ternyata setelah saya jalani sekian 25 tahun, hampir 30 tahun sekarang menjalani karir di bidang gizi ini, ternyata saya melihat gizi itu sangat luas sekali gitu. Bidangnya sangat luas dan sangat multisektor. Mungkin itu yang menjadi poin saya untuk teman-teman semua. Nanti kita bisa ngobrol untuk lebih detailnya. Saya serahkan kembali kepada Dr. Ahmi. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Dr. Elvina, benar-benar kisahnya inspiring ya. Jadi mungkin awalnya seperti terbawa kemana diarahkan oleh kesempatan-kesempatan yang ada, tetapi kemudian menemukan bahwa pada satu titik ternyata dalam posisinya saat ini bisa bermanfaat lebih luas ya dok ya, untuk masyarakat, dan ternyata masalah gizi itu tidak hanya masalah kesehatan ya, dan itu banyak berhubungan dengan berbagai pihak ya dok ya. Ini kalau saya lihat ya dokter kan mengambil spesialis pada tahun 2009 ya dok ya? Ya dok. Gizi ya, itu berarti sebelum di World Bank ya dok ya? Betul. Jadi memang saya waktu itu kita kan profesi ya, waktu itu juga menawarkan apakah mau untuk spesialis gizi klinik. Saya terus terang juga waktu itu akhirnya mengambil ya, sampai 2019 waktu itu 2009. Nah, karena saya tadinya juga berpikir setelah misalnya saya dari Siameo, apakah saya juga ingin praktek dan sebagainya, waktu itu masih berpikir ya. Tapi ternyata saya menyenangi bidang komunitas gitu. Ternyata memang passion saya di situ gitu. Jadi setelah saya menjalani penelitian, kemudian saya banyak mengajar, ternyata passion saya memang di komunitas. Saya tidak suka dengan misalnya kerja di rumah sakit yang rutin gitu ya, setiap hari gitu. Saya lebih senang bisa menjelajahi banyak tempat, kemudian ketemu dengan komunitas dari berbagai kalangan. Nah, itu emang saya senang demikian gitu. Makanya kenapa saya kemudian, walaupun saya juga ada di gizi klinik, tapi saya tetap mengambil gizi masyarakat yang menjadi main profession saya gitu loh. Gitu Dr. Ahmi. Jadi memang sudah benar-benar tidak praktek ya, benar? Iya, betul. Sekali tidak. Iya. Terima kasih sharingnya dok. Mungkin kita pindah dulu ya ke Dr. Tiara untuk memberikan berbagi ya tentang kisahnya bisa sampai di karirnya yang seperti ini. Silahkan Dr. Tiara. Iya, makasih Dr. Rahmi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu Dr. Rahmi buat kakak-kakak Landakers, juga buat adik-adik, kakak-kakak senior yang hadir di hari ini, malam ini. Selamat malam, salam kenal. Saya Tiara, saya angkatan 95, jadi kalau Dr. Rahmi Landakers, kalau saya Rabbiters.
Jadi angkatan saya rabbit gitu, Dokter Rahmi. Senang sekali bisa ada di sini. Terima kasih banyak. Ceritanya dulu, jadi saya lulus dari FK itu tahun 2001, Dok. Terus dari situ waktu itu ada klinik MSF, jadi ada project dari MSF itu organisasi dari Prancis ya, jadi Médecins Sans Frontières atau Dokter Lintas Batas. Waktu itu ada lowongan untuk bekerja di klinik gitu, tapi kliniknya spesifik buat pekerja seks perempuan di Jakarta. Jadi nanti ada klinik yang nanti akan memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk IMS dan kemudian untuk HIV dan khusus untuk pekerja seks perempuan. Jadi waktu itu aku tertarik banget dan pengen banget untuk join. Kemudian ikut interview dan diterima di MSF ini. Di MSF ini jadi saya belajar buat selain untuk menata laksana IMS dan HIV/AIDS, waktu zaman dulu tuh HIV masih belum kayak sekarang ya, Dokter Rahmi. Jadi HIV itu lebih orang masih banyak yang takut, kemudian obat waktu itu harus beli juga ya, belum ada program. Jadi kami waktu itu juga kerjasama dengan Pokdisus RSCM dan lain-lain gitu ya, untuk bisa mendapatkan obat untuk pasien-pasien yang di klinik kami gitu. Nah, dari situ saya belajar klinis, tapi khusus untuk IMS dan HIV, kemudian jatuh cinta gitu ya dengan bidangnya, jatuh cinta juga dengan pasien-pasien gitu ya, mereka struggling banget dengan hidup mereka gitu kan. Perempuan-perempuan ini perempuan-perempuan hebat gitu yang juga struggling lah di dalam hidupnya. Jadi saya jatuh cinta sama mereka gitu ya juga dengan bidangnya. Setelah itu saya lanjut lagi ke ini, Dokter Rahmi. Jadi ada namanya Family Health International. Waktu itu juga ada project terkait dengan IMS dan HIV. Jadi ini seperti technical assistance provider gitu. Nanti proyeknya itu ada di beberapa provinsi, kemudian juga banyak memberikan pelatihan pada dokter-dokter puskesmas terutama, juga pada bidan, kemudian pada perawat untuk bisa memberikan layanan IMS. Waktu itu di tahun 2000-an awal itu memang belum banyak ya layanan IMS yang ada di Indonesia gitu. Jadi waktu itu saya bantu masuk FHI, kemudian bantu untuk banyak melatih dokter-dokter di puskesmas terutama untuk bisa memberikan layanan IMS dan juga HIV/AIDS. Kemudian dari situ pengen S2 ya dok ya, jadi pengen banget S2 karena sudah beberapa tahun bekerja. Terus kebetulan ada kesempatan untuk S2, jadi ada dibuka gitu ya open, ada pembukaan untuk S2 dan kebetulan juga S2-nya ini khusus untuk HIV/AIDS. Jadi memang benar-benar project S2-nya ini memang untuk HIV/AIDS. Nah, kemudian melamar, ikut ujian, kemudian diterima untuk S2. Sekolah dulu, jadi keluar dulu dari FHI. Setelah lulus dapat master, baru balik lagi ke FHI. Nah, di FHI kemudian saya balik lagi ke FHI, selain IMS saya belajar juga tentang TB HIV, jadi tuberkulosis dan HIV itu kan hubungannya dekat banget ya. Jadi pasien HIV banyak banget yang kena TBC, kemudian pasien TBC kalau kita periksa HIV juga banyak yang HIV gitu. Nah, dari situ ada project di TB HIV ini, kemudian kenal sama beberapa orang, beberapa partner atau mitra gitu yang dari WHO gitu. Nah, kebetulan 2 tahun di FHI diajak untuk jadi konsultan dulu di WHO untuk program HIV. Kemudian waktu itu agak galau juga sih untuk ninggalin FHI, tapi banyak yang mendorong gitu, udah deh nggak apa-apa gitu, ambil aja posisi konsultannya. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk udah deh ambil aja posisi konsultan ini di WHO sebagai konsultan untuk program HIV dan IMS, infeksi menular seksual. Kemudian habis dari konsultan ada pembukaan lowongan untuk jadi pegawai tetap. Jadi ini di WHO Indonesia dulu, Dokter Rahmi. Setelah itu saya cukup lama nih di WHO Indonesia ya, sekitar 9 tahun lah di WHO Indonesia. Kemudian ada kesempatan juga untuk bisa bekerja di WHO regional, di Southeast Asia region. Kemudian saya juga mencoba untuk melamar di posisi tersebut gitu, dan kebetulan diterima di sana. Dan sekarang saya di WHO SEARO, jadi namanya SEARO ya, Southeast Asia Region Office.
di Searo saya sebagai technical officer untuk HIV, hepatitis, dan juga infeksi menular seksual. Begitu Dokter Rahmi, kira-kira perjalanan perjalanan saya bisa sampai di WHO saat ini. Baik, menarik juga ya kisahnya ya. Jadi begitu menjadi konsultan, lepas dari FHI, lepas praktek juga berarti ya? Jadi waktu di MSF itu kan saya praktek di FHI, jadi lebih banyak prakteknya itu justru pas lagi pelatihan. Pas lagi pelatihan kan biasanya kalau pelatihan IMS itu, pelatihan infeksi menular seksual atau HIV itu kita pasti ada pasien gitu ya. Jadi kita juga ngajarin gimana sih caranya periksa pakai spekulum, gimana caranya periksa pakai anuskopi, jadi lebih prakteknya ke situ. Nah, terus kemudian pas di WHO, kebetulan saya volunteer, Dokter Rahmi, volunteer di klinik swasta, klinik komunitas. Jadi kalau hari Sabtu saya masih praktek sih, jadi masih ketemu kasus-kasus HIV dan kasus-kasus infeksi menular seksual supaya tetap terupdate, tetap juga skillnya masih ada, dan juga saya sebenarnya senang juga gitu praktik. Jadi masih ada biarpun seminggu sekali gitu ya, saya tetap praktik, tapi volunteer Dokter Rahmi. Oh iya. Berarti kan sekarang berkantornya di New Delhi ya? Benar, jadi kantornya di New Delhi ya. Ya. Berarti prakteknya di sana ya? Enggak, sekarang enggak, karena di Delhi kan berarti saya nggak bisa praktek lagi kan, karena Iya, pasti harus urus izin-izin segala macam. Jadi selama saya di Delhi ini saya nggak praktik. Yang praktik di klinik komunitas itu waktu saya di WHO Indonesia, Dokter Rahmi. Baik, baik. Makasih share-nya ya, ceritanya. Nanti kita tunggu nih, kayaknya masih ada banyak pertanyaan dari ketika ada pendaftaran untuk mengikuti kegiatan ngobrol ini. Sobat Landaka sudah banyak yang memberikan pertanyaan, nanti akan ditanyakan kepada para narasumber. Baik, kita lanjut ke narasumber ketiga nih, dari Landakers ya, tuan rumah juga, Dr. Chandra. Baik, silakan di waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjelaskan bagaimana kisahnya nih sampai di posisi saat ini. Silakan Dr. Chandra. Terima kasih Dr. Rahmi. Dr. Rahmi ini teman saya seangkatan. Nanti mungkin saya panggil Ami, nggak apa-apa ya? Ke nama kecil ya. Silakan. Kalau Dr. Elvina udah biasa ketemu, saya panggilnya kakak, saya Kak Elvina. Kalau sama Tiara kayaknya baru pernah ketemu nih di Zoom ya, Tiara ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya. Kisah hidup saya sebenarnya tidak jauh beda sama Kak Elvina nih, waktu pertama kali mau memutuskan masuk kuliah kedokteran atau tidak ya. Waktu itu saya juga cita-citanya tidak jadi dokter nih Kak Elvina. Waktu itu saya tinggal di Bogor, di SMA-nya di SMA Negeri 1 Bogor. Dan waktu kelas 3 SMA itu rata-rata kan anak-anak pasti mikir ya mau kemana habis SMA gitu. Dan waktu itu saya punya cita-citanya sebenarnya masuk ke bidang teknik ya, teknik sipil. Karena saya pikir, waduh ini kalau teknik sipil ini maco nih kalau buat laki-laki ini gagah gitu ya. Kalau dokter biasanya cewek-cewek gitu kan. Cuma waktu itu saya ngobrol sama almarhum papa saya ya. Papa saya yang memberi pengaruh sih ya, dengan satu nasihat waktu itu adalah kalau kamu jadi dokter, maka kalaupun sudah tidak ada lagi orang yang mau mempekerjakan kamu masih bisa membaktikan ilmu yang kamu dapat untuk menolong orang lain. Kalimat itu yang menghentikan argumentasi saya dengan papa saya. Jadi waktu itu saya bilang ke papa, oke, kalau gitu saya akan coba, tapi saya tahu bahwa kuliah kedokteran kalau di swasta itu mahal sekali. Sementara orang tua saya itu pedagang di pasar ya, punya uang banyak ya. Jadi saya sampaikan ke papa, saya akan coba tes masuk perguruan tinggi kedokteran dan ambilnya di UI langsung. Kalau dapat, itu berarti jalannya Tuhan saya ke sana. Kalau enggak, Papa harus nyerah, saya mau masuk teknik.
Sementara waktu itu saya sudah punya tiket masuk perguruan tinggi untuk teknik karena nilai-nilai di SMA di raport yang memang sudah cukup untuk tanpa tes masuk ya ke perguruan tinggi tersebut. Dalam prosesnya tes UMPTN ternyata Tuhan mengizinkan ya saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saya merasa bahwa itu bukan sekedar karena kemampuan saya, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan ya di situ. Karena itu saya sampaikan ke Papa, ini sudah dapat dan kemudian saya akan jalani. Nah, waktu masuk di Fakultas Kedokteran, saya mendapat banyak sekali pembelajaran, bukan hanya sekedar ilmu kedokteran ya, yang memang sangat kompleks dan juga berbobot ya, untuk mengobati orang itu nggak sembarangan ya. Tetapi juga saya mendapatkan juga, dan tentunya Ami dan teman-teman kita semua ya di FKUI pernah masuk ke health yang bidang yang dunia yang lain nih, dari dunia obat mengobati ya. Dan di situ pelan-pelan juga jadi tumbuh sih kesukaan ya, melihat bahwa kesehatan itu spektrumnya sangat luas, dunia kedokteran itu spektrumnya sangat luas, bukan hanya sekedar mengobati orang sakit, tetapi mulai dari bagaimana menjaga orang yang sehat agar tidak sakit, bahkan kalau bisa lebih sehat lagi, lebih produktif. Kalaupun jatuh sakit, bagaimana cepat didiagnosis dan ditangani supaya tidak menimbulkan kecacatan, sampai kepada spektrum yang paling tinggi, bagaimana orang yang mungkin sudah jatuh ke dalam kecacatan, dia tetap bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Ini yang kita kenal dengan 5 level of prevention ya, yang teman-teman juga sudah pahami. Dari situ lulus tahun 98, saya mengikuti program PTT seperti umumnya teman-teman yang lulus kedokteran. Saya waktu itu dapat kesempatan untuk berbakti di Lampung, khususnya di Lampung Selatan. Nah, di situ juga berkembang lagi 2 bidang ilmu kedokteran ini ya. Pagi hari praktik, sore hari selesai jam puskesmas juga praktik, tetapi di jam kerja puskesmas saya mengeksplorasi program kesehatan masyarakat ya. 5 program dasar puskesmas waktu itu ya, ada KIA, gizi, pencegahan pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan yang lainnya ya. Sehingga memang perjalanan saya itu dalam dunia kedokteran selalu paralel ya, menyenangi ilmu medisnya, praktiknya, dan juga menyenangi ilmu public health-nya ya. Nah, setelah 3 tahun PTT, program berikutnya adalah balik ke Jakarta dan menikah. Saya puji Tuhan dapat istri adik kelas sendiri. Jadi nggak tahu si Tiara kenal gitu, anak 9. Saya 92, 4 tahun beda ya. Dr. Feni Yunita namanya. Kita angkatan 94. Jadi selesai PTT, program berikutnya adalah menikah. Nah, setelah menikah, pas kebetulan istri saya juga selesai tingkat 6 FKUI. Jadi istri saya ambil PTT di Lampung, saya menemaninya ikut jadi PNS di Lampung. Jadi saya balik lagi ke Lampung. Jadi kalau saya PTT di puskesmas, istri saya PTT-nya di rumah sakit di Kalianda, sementara saya PNS di puskesmas yang dekat sana. Nah, menemani istri saya PTT selesai 3 tahun, saya PNS 3 tahun, kami waktu itu punya anak 1, dan kami mulai berpikir apakah kami akan menghabiskan masa bakti kami di Lampung, dokter praktik seperti ini, atau bagaimana ya. Nah, saya melihat bahwa bekerja di dalam lingkup pemerintahan sebagai dokter PTT itu suatu hal yang sangat mulia, sangat baik, tetapi juga punya keterbatasan-keterbatasan ya. Ada beberapa hal yang kita ingin punya kreativitas, inovasi untuk kesehatan masyarakat, tapi memang terbatas pada
pagu-pagu yang memang sudah digariskan ya. Karena itu waktu saya bergumul langkah selanjutnya apa, ada seorang teman mengatakan kalau jiwamu itu ingin eksplorasi inovasi untuk kesehatan masyarakat, masuknya ke NGO. Nah, disitulah saya pertama kali mendengar istilah NGO ini, non-government organization ya. Saya mungkin juga merasa bahwa teman-teman di sini juga baru pernah dengar ya istilah NGO itu apa ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Elvina tadi ya, Micronutrient Initiative, terus kemudian tadi Tiara sempat sampaikan ada MSF, ada FHI, itulah adalah non-government organization ya. Saya saat ini di Wahana Visi Indonesia, partner dari World Vision International, itu juga NGO. Nah, saya pelajari NGO ini apa sih sebenarnya. Ternyata saya pelajari NGO itu sebenarnya sebuah organisasi atau kumpulan organisasi ya yang independen dari pemerintah, sifatnya dia non-profit, bukan untuk profit, jadi membedakan dari perusahaan, dan umumnya memang bergerak di bidang kemanusiaan, humanitarian ya, dan juga ilmu sosial. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan yang non-government itu memang akhirnya bergabungnya di kelompoknya non-government organization ya. Dan waktu itu saya melihat ya ada apa aja sih NGO ini gitu ya, yang dimana saya bisa membaktikan diri selanjutnya pasca pekerjaan di pemerintah 6 tahun ya. Dan salah satu yang menarik hati saya adalah Wahana Visi Indonesia ini ya, partner of World Vision International. Saya tertariknya karena visinya ya. Visi dari WVI ini adalah our vision for every child, life in all its fullness, and our prayer for every heart, the will to make it so. Visi ini memanggil saya kuat sekali, karena juga saya mencintai anak-anak ya. Jadi visi ini adalah visi bagaimana anak bisa hidup utuh sepenuhnya, dan doa agar lebih banyak orang lagi yang punya tekad untuk mewujudkannya, siapapun itu juga ya. Dan itu yang kemudian menghantar saya masuk di tahun 2009 ya, waktu itu di WVI, 2006 ya, 2006 di WVI, dan mengenal dunia NGO untuk pertama kali di sana ya. Menariknya adalah saya bertemu dengan banyak orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda ya. Ada teknik, ada sosial, ada hukum, ada psikologi, ada apoteker, ada public health, ada ilmu komunikasi, ilmu teknik, macam-macam sekali. Dan bersatu dalam kesatuan hati untuk mewujudkan visi dan misi dari organisasi ini ya. Dengan berbagai keragaman, keterampilan, kami dipersatukan ya untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan buat anak-anak khususnya di Indonesia. Dan itu saya menjadi banyak belajar hal-hal yang baru juga ya. Misalnya kayak yang tadi Kak Elvina bilang ya, kalau kita bicara gizi waktu di kedokteran komunitas gitu ya, di bidang kesehatan kita taunya bagaimana anak mendapat makanan yang bergizi seimbang gitu ya, terhindar dari infeksi penyakit, atau kalaupun dia kena infeksi bagaimana cepat diobati, jangan sampai jatuh jadi stunting, gizi buruk dan seterusnya. Tetapi di dunia NGO kita jadi belajar bukan hanya dari sudut pandang medis dan juga public health-nya, tetapi lihat dari juga faktor-faktor yang mempengaruhi yang lain ya, faktor kemiskinan, faktor perilaku dari orang tua pengasuh, bagaimana orang tua memahami hak dan haknya anak-anak ya, dan bisa memenuhinya dan melindunginya. Pengasuhan yang didasarkan pada cinta kasih ya, bukan dengan kekerasan misalnya. Waktu ketemu bidang HIV dan AIDS ya, Tiara pasti paham banget deh. Itu isu sosialnya besar sekali ya, bukan cuma sekedar orang kena infeksi HIV. Di situ saya belajar bagaimana orang-orang dengan HIV banyak terpuruk dan akhirnya meninggal bukan karena HIV-nya, tapi dibunuh oleh stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Dan yang ironisnya adalah stigma diskriminasi justru datang dari orang-orang yang sebenarnya mereka menaruh harapan besar
tenaga kesehatan, dan tokoh agama. Dua kelompok yang menjadi harapan orang-orang dengan HIV justru membuat stigma dan diskriminasi yang sangat besar, dan yang justru membunuh orang-orang dengan HIV dan AIDS. Jadi saya belajar ya bagaimana membuat komunikasi perubahan perilaku buat tokoh-tokoh agama, buat tenaga kesehatan, buat tokoh masyarakat, bagaimana menghilangkan stigma dan diskriminasi. Dan kita bisa menambah added value karena kita mengerti tentang kesehatan. Dan masih banyak hal lain yang juga menarik ya. Saya hampir 10 tahun ya berkiprah di bidang kesehatan di WVI, dan kemudian top manajemen ya melihat bahwa ada hal yang mungkin saya bisa mengembangkan diri lebih lanjut, yaitu masuk ke dalam bidang advokasi ya. Waktu itu saya menerima tanggung jawab ini. 1 tahun saya mengembangkan dan ketemu sama Kak Elvina rame-rame kita di Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak ya, Kak Elvina ya. Bagaimana memperjuangkan peraturan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak, untuk gizi, untuk kesehatan ibu dan anak. Dan setelah itu saya dipercayakan kembali untuk masuk ke bidang yang lebih luas lagi, yaitu memegang bidang strategi ya di WVI. Dan sampai sekarang itulah yang saya kerjakan. Jadi di bidang ini memang lebih agak jauh dari dunia medis, dunia public health, tapi ini justru saya punya kesempatan bagaimana melihat kaitan antara bidang kesehatan dengan pendidikan, dengan pengembangan ekonomi, dengan perlindungan anak, sehingga ini bisa dirangkai jadi sebuah program yang bekerja sama dengan pemerintah, dengan para mitra, untuk benar-benar mendatangkan kesejahteraan buat anak-anak Indonesia. Untuk sementara itu dulu, Ami, yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Sharingnya kayaknya nggak cukup ya 1 jam untuk hanya 3 narasumber ini ya. Sepertinya banyak sekali yang kita bisa dapatkan ilmu dan pengalamannya. Tergelitik ya sebenarnya kalau misalnya Dr. Chandra ini suka anak kecil tapi nggak jadi spesialis anak ya, tapi masuk ke NGO. Berarti melihat ada sesuatu yang lebih besar gitu ya daripada praktek klinis barangkali ya. Mungkin karena ya kalau sudah sampai orang ketika sudah sakit rasanya sudah terlambat gitu ya. Berarti harus ada sesuatu yang di belakang itu yang harus dikejar, dan itu ternyata tidak hanya cukup dipegang oleh orang-orang dari bidang kesehatan, tapi ternyata juga melibatkan banyak hal ya. Baik Dr. Chandra. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih. Untuk posisinya sekarang itu sebenarnya apakah harus diisi oleh seorang dokter, atau kalau mungkin dibalik pertanyaannya, apakah dengan latar belakang dokternya itu justru akan menjadi nilai tambah untuk di posisi itu, Dok? Silakan Dr. Chandra. Iya, sebenarnya peran strategi director itu bisa dipegang oleh orang-orang yang dengan berbagai latar belakang ya. Tetapi yang saya perhatikan adalah baik mereka yang memiliki background pendidikan terkait dengan manajemen, terkait dengan strategi, maupun yang tidak, semuanya punya kesempatan yang sama kalau di dunia NGO ya. Demikian juga saya lihat ada teman-teman saya yang punya background teknik, punya background apoteker, tapi mereka bergerak di bidang data, di bidang pendidikan dan seterusnya ya. Saya lihat kata kuncinya adalah passion ya, seperti yang tadi Kak Elvina dan Tiara juga sampaikan ya. Di situ sebenarnya passion, calling hidup dia mau kemana, dan semangat untuk bagaimana terus mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas untuk bisa menjalankan peran dengan baik. Tentunya sebenarnya dokter punya nilai tambah ya untuk memegang posisi strategi, karena saya melihat pola pikir ya, kita di kedokteran itu kita dididik benar untuk mendiagnosis itu secara sistematis ya, mulai dengan melihat gejala, tanda-tanda, dan kemudian juga merangkainya menjadi diagnosis banding, dan kemudian membuat alternatif untuk terapinya seperti apa, dan seterusnya. Pola pikir yang sangat sistematis, detail, tetapi juga komprehensif itu menjadi nilai tambah ketika seorang dokter masuk di bidang strategi manajemen ya.
karena dia akan menolong juga organisasi atau tempat kerjanya untuk melakukan strategi-strategi yang memang berbasis pada data, pada bukti, pada systematic thinking, tanpa kehilangan kreativitas dan juga inovasi yang ada. Itu kira-kira Dr. Rahmi. Dr. Rahminya hilang ini. Masih mute, Dr. Rahmi. Ya. Sepertinya saya harus segera masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Landakers ini ya, karena banyak sekali yang bertanya. Mungkin bisa dijawab oleh para narasumber ya, nanti bergantian. Pertanyaan yang pertama nih, karir yang cocok apakah untuk dokter di luar praktek klinis, mengingat biaya investasi pendidikan dokter yang lumayan tinggi dan lebih lama dibanding sarjana yang lain? Silahkan mungkin Dr. Elvina dulu. Baik, saya kira ini mungkin dari masalah tadi ya, biaya yang cukup tinggi. Memang pada waktu zaman saya sih mungkin kalau dibilang biaya tinggi, kalau menjadi dokter umum sih mungkin nggak terlalu ya pada waktu itu ya. Karena kan kalau sekarang saya kira berbeda gitu ya zamannya. Saya kan ini di zaman angkatan 80-an ya sebenarnya ya. Tapi memang kalau yang sekarang saya kira berbeda ya, karena kan pasti biayanya lebih tinggi. Namun kalau menurut saya yang penting itu begini. Saya juga soalnya punya keponakan nih yang sedang sedang sekolah kedokteran gitu ya, dan saya selalu berdiskusi dengan dia kan masih kebetulan masih milenial ya, jadi angkatan maksudnya lahirnya tahun 2000 gitu. Jadi saya selalu bicara bahwa yang penting itu kalau menurut saya menjadi seorang dokter itu kan tadi saya setuju dengan Dr. Chandra bahwa kita itu walaupun apapun tidak bisa tidak ada pekerjaan apapun, kita tetap bisa berkontribusi kepada masyarakat. Itu menurut saya itu yang penting, sangat penting tuh ya. Itu saya setuju sekali itu filosofinya. Dan yang kedua adalah apapun yang kita ambil ya setelah menjadi dokter gitu ya, itu harus yang kita senang gitu menurut saya. Karena apapun baik itu klinis maupun di luar klinis ya, itu kalau yang penting kita itu bisa mendalami ilmu tersebut gitu. Karena kalau kita hanya dengan paksaan atau misalnya hanya memikirkan begini, oh kita menjadi dokter dan kemudian nanti kan sekolahnya sudah mahal, kemudian bagaimana bisa kembali lagi investasi yang kita berikan. Sepertinya mungkin tidak seperti itu ya untuk profesi dokter terutama ya menurut saya. Tapi bagaimana justru kita mendalami apa yang ingin kita dalami sebagai dokter itu, baik itu nanti ambil spesialis maupun ambil di bidang di luar spesialis. Karena apapun itu kalau misalnya kita menjadi ahli di bidangnya itu sebenarnya semua akan kembali gitu menurut saya. Itu sih yang menurut masukan dari saya, karena saya tuh waktu mengambil bidang di luar klinis saya tidak pernah berpikir gitu bahwa oh nanti misalnya contoh gitu ya, misalnya bidang di luar klinis mungkin nanti tidak kan karena sekolah sudah mahal dan sebagainya tidak akan kembali. Tapi tidak berpikir seperti itu, karena apa yang sudah saya alami sampai saat ini ternyata ya nggak seperti itu gitu. Tetap aja kita bisa berkarya apapun di bidang apapun, asal kita benar-benar sungguh-sungguh dan passion kita di situ, kita menjadi seorang ahli gitu loh. Itu sih menurut saya begitu Pak Dr. Ami. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Ami. Baik, mungkin Dr. Tiara ada tambahan? Iya, Mabi sebenarnya sama sih, jadi dari awal memang nggak pernah mikirin nanti bakal dapat berapa gitu, gajinya berapa gitu, memang cinta banget sih sama yang dikerjakan gitu. Jadi gimana ya, memang udah cinta gitu, jadi apapun yang terjadi diikutin aja gitu, jadi nggak pernah mikir bakalan dapat berapa. Cuma sih rasanya saya sih ngerasa kayaknya sih nggak mungkin sengsara gitu ya, untuk hidup tuh pasti bisa gitu. Cuma itu aja sih, dan kebetulan saya juga nggak punya cita-cita, maksudnya kaya tuh nggak pernah jadi cita-cita gitu, jadi kayaknya nggak sengsara aja udah oke gitu ya. Jadi itu sih, cuma mungkin kadang kalau misalnya kerja seperti ini gitu ya di NGO itu
mungkin Mas Chandra juga tahu ya, ada project-project gitu. Jadi kadang-kadang ini project setahun gitu ya. Nanti kalau udah mau habis project mungkin deg-degan nih. Ntar habis ini kerja apa gitu ya. Ada project lagi nggak? Mungkin seperti itu sih Mbak Mit. Cuma so far selama ini sih alhamdulillah ya lancar ya. Jadi maksudnya dari satu project bisa ada project lain gitu. Jadi yang penting itu aja sih, bisa ngelihat opportunity juga gitu ya. Jadi insya Allah itulah setidaknya nggak sengsara gitu Mbak Mi. Halo, mute lagi. Kalau Dr. Chandra ada tambahan barangkali, apalagi ini kan yang tadinya nggak mau jadi dokter ya, kemudian merasa terpanggil ke titik yang lain, barangkali ada masukan tambahan, Dok? Iya, senada ya dengan apa yang disampaikan Kak Elvina dengan Tiara ya. Kuncinya sebenarnya menemukan ya apa yang menjadi panggilan hidup kita ya, lewat profesi apapun, dan kalau di kedokteran apakah itu praktik klinis ataupun non praktik, kalau itu adalah bidang yang memang menjadi panggilan hidup kita dan kita menyenanginya ya. Saya setuju dengan Kak Elvina ya, itu menjadi passion kita menyenanginya, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dan motivasi kita kalau kita memang melakukannya bukan sekedar karena kita menjalani hidup seperti biasa, ya bekerja karena harus butuh dapat uang untuk menghidupi diri, keluarga, anak gitu ya. Tapi lebih dari itu ya, kita bekerja bukan hanya berdasarkan job yang akan yang memang employed kita ya, kita dipekerjakan karena job, tetapi istilah bahasa Inggrisnya menarik ya, ada job, ada work ya. Job itu sesuatu yang orang employ kita ya, tetapi ada satu kata yang istilah yang juga sama-sama terjawab bekerja, tapi work ya. Dan work itu beyond job ya. Bagaimana kita melakukan good works beyond our job description, itu menjadi hal yang akan membuat kita tetap hidup, apapun juga profesi yang kita lakukan ya. Apakah itu praktik ataupun non klinis, kalau kita lakukan itu memang dengan passion, itu kita akan melakukannya dengan baik. Itu juga yang mungkin Dr. Rahmi, ini saya lihat ada satu pertanyaan dari Mas Yuli ya, Yuli Prastio ya, ini menanyakan nggak sayang apa itu PNS dilepas gitu ya. Itu pun sama ya Mas Yuli ya, maaf ya kalau ini Mas Yuli ya, betul ya. Waktu saya PTT 3 tahun, kemudian kembali menikah, dan kemudian balik lagi ke Lampung, istri saya PTT, saya PNS, setelah 3 tahun dilepas apa nggak sayang gitu ya, karena populer banget gitu ya, PNS itu sampai dapat pensiun itu menarik gitu ya. Tetapi buat saya lagi-lagi itu adalah bagaimana kita menghidupi panggilan hidup kita ya. Saya berusaha PTT itu melakukan tanggung jawab sepenuh-penuhnya dengan sepenuh hati. Waktu itu saya PTT mengakhirinya dengan predikat dokter teladan itu di Lampung Selatan ya. Waktu itu dijagokan sama kabupaten masuk ke provinsi, saya dapat nomor 4 ya. Tapi saya bangga loh, saya dikalahkannya oleh wanita-wanita perkasa loh itu, dokter-dokter wanita yang bergerak di pedalaman ya. Saya bangga sekali dikalahkan sama mereka. Nah, kemudian waktu balik ke PNS, saya juga mengikuti tesnya dengan apa adanya ya, nggak pakai neko-neko ya, dapat syukur nggak dapat udah ya. Dan ternyata dapat, dan kemudian saya menjalankan dengan segala penuh tanggung jawab. Semua program dikerjakan dengan baik, inovasi dikerjakan, dan ketika masa bakti 3 tahun PNS itu sudah saya selesaikan, istri saya juga selesai PTT, dan kemudian kita menggumulkan berdua. Nah, beda ya teman-teman ya, kalau masih single ya kita mau kemana aja, hayu aja gitu. Tapi kalau udah menikah, kita punya partner yang kita harus ajak rundingan juga, mau kemana kita bawa keluarga setelah itu. Jadi waktu saya selesai PTT, PNS, saya membuat surat pengunduran diri secara resmi, tidak main kabur gitu aja, supaya saya juga menjaga ya agar jangan sampai gaji turun terus dari nasional tapi nggak ada yang menerima begitu ya di lapangan. Jadi saya buat surat pengunduran diri, ucapan terima kasih, dan juga menyatakan pengunduran diri, dan kemudian saya bergabung di dunia yang sampai saat ini sampai digeluti. Terima kasih.
Baik. Jawabannya padat, panjang, lengkap ya. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan ini. Memang ada pertanyaan yang sifatnya teknis dan beberapa sudah dijawab ya oleh Dr. Elvina maupun Dr. Tiara ya tadi terkait dari mana bisa menemukan lowongan pekerjaan ya, dan bisa dijawab dari LinkedIn ya, bisa dilihat dari ada websitenya juga barangkali Dr. Elvina atau Dr. Tiara untuk lowongan ini. Biasanya melalui LinkedIn ya, karena biasanya di websitenya sendiri itu nggak ada sih job, cuman lebih ke LinkedIn itu sudah ada akses ke situ. Otomatis masuk di LinkedIn. Saya kira itu lebih mudah dilihat di situ. Berarti itu memasukkannya melalui mengirimkan CV, kemudian melakukan wawancara, begitu? Betul. Terus terang saya waktu masuk World Bank itu juga prosesnya cukup panjang ya. Rekrutmen itu sama lah saya kira WHO juga demikian. Mulai wawancara, kemudian dari regional juga diwawancara, kemudian ada proses seleksi untuk melihat background, itu juga cukup lama ya, 1-2 bulan kan dilihat tuh background, ada semua di screening dulu, nah baru kemudian bisa dinyatakan diterima. Itu sekitar 3-4 bulan itu prosesnya, cukup lama, hampir 6 bulan, cukup ketat itu prosesnya. Oke, sebagai bekerja di sebuah badan dunia ya, organisasi dunia ya Dok, maupun di NGO gitu ya, dengan barangkali latar belakang pendidikan yang berbeda, budaya yang berbeda gitu, adakah yang harus dipersiapkan terkait etika, culture, kemudian skill gitu barangkali Dokter Tika? Ya, betul. Jadi ya mungkin kalau NGO itu mungkin dia lebih homogen ya, lebih kalau pengalaman saya ya, kalau di NGO itu kan seperti walaupun ini internasional NGO-nya, tapi kita kan di Indonesia ini punya staff bersama-sama dari lokal semua ya. Tapi memang kita ada hubungan dengan regional dengan global. Tapi pertemuan tuh paling setahun sekali atau 2 kali setahun ya. Jadi nggak setiap hari gitu ya bertemu dengan regional dan global ya kalau waktu di NGO ya. Itu lebih banyak kita justru kita lebih banyak dengan staf lokal dan juga lebih ke hubungannya dengan kementerian dan juga justru ke subnasional karena kita langsung ke perumahan masyarakat. Nah, tapi di World Bank ini memang beda gitu ya. Karena semua baik misalnya di World Bank Jakarta ini kan stafnya semua campur ya. Jadi benar-benar sudah internasional ya. Jadi staf Indonesia dan staf internasionalnya itu 50-50 ya, 50-50 lah gitu ya. Jadi memang saya kira ya banyak yang harus bukan dipersiapkan sih, tapi memang situasinya memang kan saya kira juga mungkin Dr. Tiara juga sama ya di CRO. Namun ini kalau di Jakarta dengan misalnya kita istilahnya di kantor Jakarta sendiri, tapi suasananya memang ini kan global ya. Jadi memang semua dari seluruh dunia ini bisa menjadi staf internasional juga di World Bank dan di pos di Indonesia. Nah ini memang penyesuaiannya cukup harus banyak karena kenapa mereka setiap 3-4 tahun ini kan ganti biasanya di rolling kan kalau staf internasional. Jadi setelah 4 tahun mereka harus ganti lagi ke region yang beda. Nah ini memang butuh penyesuaian tentunya ya dengan orang yang bekerja sama dengan kita gitu. Walaupun bisa sama-sama dari health tapi kan orangnya berbeda. Nah itu perlu penyesuaian dan juga kita hubungannya kan juga dengan regional, dengan global. Itu harus cukup intens. Nah, makanya terus terang pada waktu COVID, kita kan semuanya kita di World Bank ini kan baru buka kemarin Oktober ya. Kita offline-nya tier 1 ya. Itu selama 2 tahun ini kita benar-benar online semua. Dan kita ini merasa sebenarnya agak lebih lelah gitu bekerja online. Kenapa? Karena kerja itu lebih dari 12 jam. Pagi jam 7 sudah mulai, terus sampai malam. Karena kan kita dengan Washington gitu ya, dengan staff-staff di sana, itu kan justru malam gitu. Jadi pagi kita baik itu dengan government ataupun dengan di sini gitu. Tapi malam pun sampai jam 9 malam kadang-kadang sampai lebih dari 12 jam lah kita bekerja. Karena lelah sekali. Dan sehari itu bisa sampai
5-6 meeting sehari itu, 7 meeting maksimal tuh ya, terus walaupun tidak berurutan tapi kan sejam gitu ya, cuman break pada waktu lunch. Nah itu cukup melelahkan gitu. Jadi sekarang justru dengan adanya hybrid mungkin lebih enak ya kan, tapi waktu COVID ini kita benar-benar justru sangat lelah gitu dengan online, karena itu tadi penyesuaian, mereka juga maunya malam ya kan, dan mulainya juga kadang pagi, kadang-kadang dengan Amerika kan beda 12 jam ya, baik itu pagi atau malam justru meetingnya. Nah itu aja, itu yang perlu penyesuaian cukup banyak selama COVID, tapi ya sekarang sudah lebih enak sih, lebih sudah dibuka, jadi ya kita hybrid sekarang. Gitu Dr. Ami. Ya. Baik, ternyata ya karena pandemi ya membuka kita bahwa kita tuh sebenarnya bisa beraktivitas secara hybrid ya, dan itu malah lebih memperluas kemungkinan untuk kita bisa bekerja ya. Mungkin ada pertanyaan yang karena mungkin tema kita adalah di luar praktek klinis ya, tapi memang di luar dari jabatan atau yang dilakukan oleh para narasumber kita gitu. Tapi mungkin boleh ya saya sampaikan pertanyaan dari para sobat Landakers. Pertanyaannya adalah bagaimana prospek seorang dokter sebagai peneliti di bidang kesehatan di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Mungkin yang jadi dokter ini lagi nih, Dokter Elvina lagi nih, karena ada riwayat sebagai peneliti ya, Dok. Baik, ya saya coba jawab. Jadi sebenarnya ya memang begini. Saya sih waktu menjadi seorang peneliti ya pada waktu itu gini. Menurut saya sebenarnya prospeknya bukannya tidak bagus, justru menurut saya ke depan ini harusnya semakin baik gitu ya. Saya optimis. Kenapa? Karena kan sekarang justru pemerintah sudah mulai akomodir banyaknya penelitian ya, walaupun sekarang kan memang di bawah BRIN ya, BRIN ya. Terus kemudian justru dipacu gitu ya untuk dilakukan banyak penelitian-penelitian, bahkan FKUI sekarang juga saya kira juga demikian ya kan, karena misalnya Pak Dekan FKUI malah sangat mendukung ya, banyaknya guru besar. Nah ini kan harus juga banyak menghasilkan penelitian-penelitian saya kira, untuk mencapai untuk menjadi guru besar kan perlu banyak penelitian saya kira. Itu kan salah satu juga gitu ya yang menurut saya mendorong gitu ya. Jadi saya sih merasa penelitian ini di Indonesia ke depannya harusnya semakin baik, semakin bagus, karena apa? Justru evidence base itu sangat diperlukan gitu loh untuk banyak berbagai ilmu. Bahkan juga kalau kita lihat Pak Menteri Kesehatan sekarang kan mau melakukan transformasi kesehatan kan di bidang kesehatan, yang mana penelitian itu di salah satunya juga di salah satu pilar itu dimasukkan tuh. Misalnya adanya lab ya untuk genomik, genetik, itu salah satunya. Walaupun ya mungkin itu bidangnya nggak spesifik untuk semua klinis ya, ataupun semua bidang. Tapi menurut saya enabling untuk ke arah situ sudah cukup baik gitu, dan sudah cukup akomodatif. Jadi kalau saya sih optimis bisa lebih baik. Karena saya juga ingat waktu saya menjadi peneliti, sebenarnya gini, kita itu jadi peneliti memang harus aktif gitu ya, baik mendapatkan donor di dalam negeri ataupun di luar. Karena saya ingat pada waktu saya di Siameo dulu, ya saya bisa mendapatkan grant juga dari WFI, itu salah satunya yang saya rajin menulis proposal, ya kan. Tapi bukan hanya dari WFI, pada saat itu saya dapat juga multi center dari itu waktu itu dari kerjasama Belanda, kemudian dengan Australia, kemudian saya juga mendapatkan grant juga dari Belanda ya, dari ada namanya Nijs van Hoogstraten Foundation. Jadi memang harus aktif gitu ya, bahwa sumber dana itu bisa dari mana aja gitu, nggak hanya dari kita, tapi sekarang sangat dibuka banyak sebenarnya yang bisa kita ambil. Rajin-rajin membuka website, kesempatan, misalnya juga dari ada sekarang Grand Challenge Kanada, kemudian juga ada dari ya yang dari Belanda itu ada ya, saya lihat juga sekarang ada, kemudian juga beberapa juga dari Amerika ya, ada misalnya Bill Gates Foundation itu juga membuka tuh biasanya untuk penelitian-penelitian. Jadi memang menurut saya sumbernya nggak hanya harus dari Indonesia, tapi coba aktif melihat kesempatan juga sumber-sumber dari luar. Pada waktu itu saya banyak mendapat justru dari luar gitu, karena
dari Indonesia kita terbatas ya, misalkan hibah bersaing atau RUT dulu kan, riset unggulan terpadu pada waktu itu juga saya dapat gitu. Jadi waktu membiayai PhD saya juga dari donor-donor yang saya apply gitu. Harus rajin-rajin menulis proposal. Gitu Dr. Ami. Jadi saya sih optimis lebih baik ke depannya. Oh iya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Sobat Landakers ya, yang bertanya bahwa sebenarnya peneliti itu bagus ya prospeknya ya. Setelah kita lebih rajin untuk mencari informasi ya, dan menulis proposal. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin boleh untuk Dr. Tiara nih. Apa saja karir yang bisa dikejar dari para dokter di luar spesialis yang saat ini tidak membutuhkan pendidikan formal terlebih dahulu, barangkali ya kan Dr. Tiara juga ada pengalaman ya dari fresh graduate kan langsung masuk ke dalam bidang yang akhirnya membawa Dr. Tiara sampai ke sini ya. Silakan Dok. Maaf, Mbak Ami, boleh diulang lagi pertanyaannya? Ah ya, apa saja karir yang bisa dikejar bagi para dokter yang di luar spesialis yang tidak membutuhkan pendidikan formal terlebih dahulu. Jadi fresh graduate dokter apa saja barangkali? Iya, mungkin kalau yang saya tahu sih ya, karena teman saya juga kebanyakan jadi spesialis ya Mbak Ami. Jadi juga apa ya yang saya lihat kalau dari dokter umum gitu yang nggak jadi spesialis bisa bekerja di NGO gitu. Jadi lebih ke situ sih Mbak Ami. Iya. Baik, dan tadi ya bisa dilihat di LinkedIn tadi ya, NGO mana yang membuka Iya. lowongan bagi Cuma para. mungkin apa ya Mbak Mi, mungkin yang perlu juga ditekankan adalah kalau misalnya di WHO atau di lembaga yang apa ya lembaga internasional gitu, mungkin yang juga diperlukan adalah mereka pasti minta pengalaman ya. Jadi misalnya kalau di WHO misalnya lowongan-lowongan pekerjaannya itu minimal minta pengalaman 5 tahun. 5-7 tahun di bidang tertentu gitu. Jadi misalnya kayak di WHO itu kan banyak apa ya penyakitnya kan macam-macam ya. Ada non communicable disease, ada communicable disease, kemudian communicable disease juga dibagi-bagi lagi. Nah, biasanya yang diminta itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya dengan bidangnya. Dan itu yang diinginkan juga ada minimal pengalaman, misalnya 5 tahun sudah bergerak atau bekerja di bidang HIV misalnya gitu. Jadi yang penting juga adalah ngumpulin ini dulu, ngumpulin apa pengalaman gitu sebelum nanti bisa bersaing ke organisasi internasional. Mungkin gitu Mbak Ami. Bisa mulai dengan di organisasi lokal, di NGO lokal dulu gitu ya. Atau juga bisa di NGO internasional yang bekerja lokal di Indonesia, kemudian baru nanti mungkin bisa memenuhi syarat dari pengalaman itu. Iya, baik. Jadi mungkin kalau bagi para dokter fresh graduate ya, karena pengalaman itu pasti selalu dimulai dari langkah pertama ya sebelum kita berlari kan ya. Jadi ya apapun tantangan atau kesempatan yang kita hadapi, mungkin kita bisa ambil dulu ya. Nanti dari situ kita akan menuju ke pilihan-pilihan yang akhirnya menambah ke pengalaman kita, dan itu akan membantu kita pada saat bergabung dengan organisasi-organisasi yang lebih luas ya, lebih tinggi. Baik, mungkin saya akan masuk ke pertanyaan dari chat ya. Pertanyaan dari Yuli, izin bertanya kepada ketiga narasumber, apa saja yang sangat berpengaruh dalam pengembangan karir? Bagaimana dengan akses, misalnya orang dari perkotaan lebih mudah dari orang di daerah terpencil atau faktor relasi? Boleh mungkin Dr. Chandra ya menjawab, kan dulu juga dari habis PTT terus tiba-tiba bisa masuk ke NGO gitu, barangkali kan dari bukan pusat kota ya ibaratnya gitu ya Dok ya. Boleh Dok? Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kata kuncinya adalah akses ke informasi ya.
Kalau dulu mungkin waktu zaman angkatannya Kak Elvina, zaman saya, zaman kita, Yami ya, mungkin juga internet masih sangat terbatas ya. Kita kalau mau dapetin informasi ada peluang karir di mana itu mungkin juga nyarinya nggak gampang ya. Tapi sekarang dengan era globalisasi, informasi sangat terbuka, sepanjang ada akses internet di daerah ya, teman-teman bisa googling dan mencari apa saja sebenarnya bidang-bidang yang bisa digeluti ya, yang bisa dijalani ketika teman-teman ingin menjawab panggilan hidup teman-teman ya. Jadi akses informasi itu menjadi sangat penting. Bertanya kepada teman-teman, kepada orang-orang yang juga bergelut di profesi tersebut ya, itu juga akan menolong juga kita untuk menemukan apa yang menjadi passion-nya kita untuk kita jalani ya. Kira-kira itu mudah-mudahan menjawab sekilas peluangnya sama ya, mau di perkotaan, di pedesaan. Malah kadang-kadang saya pernah dengar mereka yang berbakti di daerah Indonesia bagian timur justru mempunyai peluang yang lebih besar ketika misalnya dia mau menempuh beasiswa untuk master, untuk PhD ya di bidang sosial misalnya, karena keahlian tersebut masih banyak diperlukan di Indonesia bagian timur ya. Jadi jangan minder buat yang teman-teman yang ada di pedalaman, akses informasi itu menjadi menjadi peluang buat teman-teman mengeksplor. Iya, aku mau nambahin, mau echoing Mas Chandra tadi. Jadi di beberapa pekerjaan juga itu tadi ya. Jadi mungkin yang akan merekrut itu juga mereka juga banyak yang tertarik dengan pengalaman bekerja di Indonesia Timur. Jadi mungkin karena Indonesia Timur lebih sulit situasinya gitu ya. Jadi wah ini mereka yang udah kerja di Indonesia Timur mungkin mereka punya pengalaman yang lebih kuat, lebih struggling dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin juga itu bisa jadi daya tarik tambahan buat orang yang sedang mencari staff ini, Mbak Ami. Iya, ini juga ada pertanyaan nih. Kalau masih volunteer di klinik, sebentar nih pertanyaannya. Apakah dokter-dokter yang tidak praktek klinis ini tetap mengurus STR? Surat tanda registrasi ya, Dok? Apakah masih mengurus itu atau sudah tidak perlu ya, Dok? Saya masih mengurus, tapi surat izin praktek yang saya nggak urus. Karena kan saya tidak praktek. Itu loh, Dok. Iya. Jadi, sama saya juga. Jadi masih saya diurus urus, ya STR-nya ya. Tapi karena nggak praktek ya kita nggak urus surat izin praktek. Dokter Tiara juga ya? Saya ada SIP, Mbak Ami. Oh. Yang di klinik ya. Oh begitu. Terus nanti kalau misalnya lewat 5 tahun nggak dipakai, nanti tetap membuat lagi ya, Dok, SIP-nya? Iya, nah ini Mbak Ami aku juga mesti mikir-mikir ya, karena sekarang di Delhi jadi mungkin belum tahu nih, kayaknya juga sulit ya kalau untuk praktek lagi gitu. Iya, iya. Tapi saya kira kalau memang passion-nya sudah lebih ke arah yang non praktek ya, mungkin tidak terlalu berpengaruh ya untuk apakah harus mengurus SIP atau tidak gitu ya. Baik. Baik, mungkin sebagian pertanyaan sudah terjawab ya, Dok, walaupun masih ada beberapa. Saya kira sudah bisa disimpulkan dari keseluruhan tanya jawab yang ada, dan saya kira waktunya sudah melebihi waktu yang kita sudah siapkan sebenarnya ya. Saya khawatir nanti akan ada kegiatan lain dari para narasumber ini untuk terpaksa mengakhiri aktivitas ngobrol hari ini. Mungkin terima kasih kepada para narasumber atas waktu, sharing, kesempatan, dan semua jawaban yang ini sampai ada
yang memberikan catatan bahwa ini sangat menginspirasi semua narasumber di sini. Mungkin saya harus mengakhiri acara ngobrol hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi para sobat Landakers sekalian. Jadi kita kembali lagi bahwa kita bekerja memang mengikuti passion, di mana mengikuti passion itu akan membuat kita bersungguh-sungguh dengan pekerjaan itu, dan ternyata ada banyak hal di luar karir sebagai dokter praktek klinis yang dirasa bahwa kebutuhannya sangat besar untuk saling mendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan baik di Indonesia maupun di regional dan global, barangkali seperti itu. Baik, kalau saya ada sedikit quote, jadi lebih dari sebuah karir, jadikan hidup ini adalah sebuah misi. Bekerjalah sebaik mungkin dan tinggalkan warisan yang abadi. Demikian saya tutup ngobrol malam ini. Terima kasih para narasumber, terima kasih para sobat Landakers. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Terima kasih Dr. Kak Elvina, Elvina, terima kasih Tiara, Mbak teman-teman. Mas Tiara. Chandra, makasih. Dokter Tiara. Perkenalan, Mbak Elvina, makasih banyak. Malam. Bye. Bye. Terima kasih. Thank you ya, Mi. Iya, terima kasih banyak loh, benar-benar inspiratif ini. Memang membuka wawasan ya. Quote-nya bagus tuh, Mi, yang terakhir. Apapun juga yang Iya. dikerjakan, jadikan itu sebagai misi Misi. kita ya. Iya. Bagus sekali. Oke, Mi, pamit Oke, duluan ya. selamat Dan beristirahat, teman-teman ya. beraktivitas yang Bye-bye. lain. Bye.